Rizky berlari, kakinya menapak di atas tanah basah. Di depannya sudah menunggu rimbun semak belukar dengan tanah lapang lengkap dengan banyak pohon-pohon hutan. Waktu itu Rizky tidak berpikir jauh kalau bisa saja dia menerobos ke arah jurang. Baginya saat itu dia harus pergi. Rizky pun sama sekali tidak menengok ke belakang. Baginya kepala anak perempuan itu sudah terbayang-bayang di dalam kepalanya. Rizky masih bisa mengingat dengan jelas kalau potongan kepala itu dalam kondisi mata terbuka. Hal ini yang membuat Rizky tentrum dan memilih berlari saja. Sejengkal demi sejengkal kaki Rizky berlari naik turun tanah gunung yang memang tidak rata. Yang dia ingat saat itu, hujan masih turun dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, suhu udara juga bertambah dingin. Tapi Rizky terobos saja semuanya. Dia bahkan lupa alasan kenapa datang ke tempat ini saat Rizky baru sadar. Sesaat kemudian dia baru berhenti di bawah pohon besar dengan akarnya yang menjulang ke tanah. Rizky kemudian menghela nafas. Dia baru ingat kalau dia baru saja meninggalkan kawan-kawannya. Sontak bocah malang itu melihat ke sana kemari. Dia sudah tidak tahu sejauh apa meninggalkan Koco, Lika, dan yang lainnya. Rizky kemudian berniat untuk kembali sebelum dia menyadari kalau di atas akar-akar yang menjulang itu Rizky tidak sedang sendirian. Jadi Rizky sempat mencium aroma yang familiar. Tapi karena hujan sedang turun dan tanah dalam kondisi basah sehingga mengaburkan aromanya. Tapi sejalan waktu bergulir, Rizky sadar. Dia menciumnya dan melihat ke atas tempat akar-akar pohon itu tumbuh tidak beraturan di sana. Rizky melihat 7-9 pocong sedang duduk. Ada satu yang bergelantungan dalam posisi wajahnya melihat ke tempat Rizky, yang kemudian diikuti satu pocong jatuh dan menghantam tanah. Rizky termangu. Wajah pocong ini seperti daging dicacah halus. Tidak butuh waktu lama bagi Rizky, yang kemudian berlari menjauh dari pohon itu. Kakinya bergerak sesukanya, menembus semak belukar yang ada di hadapannya. Saat itu Rizky tahu kalau makhluk itu semuanya sedang melihat ke arah Rizky. Untungnya sekumpulan pocong itu hanya melihatnya saja. Belum berhenti di sana, saat Rizky sedang menapaki tanah naik yang mulai berlumpur, Rizky terpeleset jatuh dengan kepala bagian belakang menghantam tanah lebih dulu. Rasanya sakit sekali, sampai membuat Rizky menggeliat. Untungnya makhluk itu tidak mengejarnya. Rizky pun terbangun. Dengan badan terseok-seok, Rizky membuka isi tasnya. Niat hati dia mau mengambil senter, tapi tak berselang lama Rizky lagi-lagi merasa diawasi oleh sesuatu yang sedang bersuit-suit. Rizky tentu sadar, apa mungkin jika itu kawan-kawannya yang sedang mencarinya. Dengan senter yang ada di tangan Rizky kemudian melihat pemandangan seperti kebun yang dipenuhi dengan pohon karet. Hal ini terlihat dari guratan pada bahan pohon. Rizky pun berjalan masuk ke sana, di mana jarak antara pohon tidak terlalu jauh dengan kabut yang menyelimutinya. Semakin masuk suara suit atau siluar itu semakin terdengar. Rizky tentu berteriak untuk menunjukkan posisinya sambil mengarahkan senter ke atas berharap ada yang bisa melihat dan menemukannya. Kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Tapi Rizky tak kunjung bertemu siapapun. Tapi semakin ke dalam jarak antar pohon semakin renggang. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tapi rasa-rasanya Rizky mulai merasa ada yang janggal dari tempat ini. Dan saat itulah suara siulan itu lenyap sudah, berganti menjadi suara tertawa yang pernah Rizky dengar. Si nenek kembali. Kabut yang seperti asap putih kalau terkena sinar bulan seperti menunjukkan bayang wanita tua, berambut panjang keriting, berjalan dengan punggung bungkuk melewati satu pohon ke pohon yang lain.
kemudian lenyap saat Rizky melihatnya, dan seiring waktu dia muncul diiringi suara mengikiknya. Rizky sadar dia terancam, tapi kabur dari tempat ini bukan perkara mudah. Dia paham kalau memang tidak ada jalan buat dirinya kecuali Rizky mengikuti kemana suara itu membawanya. Di atas batu di ujung jalan kebun pohon karet, Rizky melihatnya sedang duduk membelakangi. Saat jarak mereka terpaut beberapa langkah, Rizky ingat kalau di keadaan sesulit apapun dia kudu berdoa pada Tuhan. Maka bersiap Rizky membacanya. Tapi belum juga doa terucap dari bibirnya, sosok di depannya pun berbicara. Ra perlu donga nek jero atimu ora yakin. Rak perlu ndonga nek jero atimu ra yakin le. Ngentek-ngenteki waktu. Enggak perlu berdoa kalau dalam hatimu enggak yakin. Membuang-buang waktu saja. Suaranya persis seperti suara nenek-nenek pada umumnya. Sosok itu tidak berbalik, dia masih duduk membelakangi Rizky. Kowe ijen yo, apa tujuanmu mrene le? Golek apa? Kamu sendiri ya? Apa tujuanmu kesini nak? Mencari apa? Rizky tidak berani berbicara. Bagaimanapun sosok yang ada di depannya ini bukan manusia. Hanya saja entah kenapa Rizky merinding waktu didekatinya. Ra usah wedi, aku nek kepengen nyeloki kowe wis tak duglang. Tidak usah takut, aku kalau mau mencelakai sudah ku tendang ke jurang. Rizky masih berdiri, giginya gemeletak seperti orang kedinginan. Atau mungkin hal ini karena dia berada di fase paling takut. Kula badhe munggah kali rencang-rencang kula, Mbah. Saya mau naik ke atas sama teman-teman saya, Mbah. Belum selesai Rizky bicara, sosok di depannya berteriak kepadanya. Gak usah mbojok cah cilik. Apa tujuanmu mrene? Saestu Mbah, rawani kula mbojoki jenengan. Sumpah Mbah, mana berani saya membohongi Anda. Ngono ah, mrene lek ngono, nyedek. Begitu ya, kesini kalau begitu mendekat.